Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau tiang ini kita hitung, ditanyakan daya dukung izin dengan kriteria adalah dia berlaku seperti sebuah grup tiang, satu blok keseluruhan ya. Jadi nanti kalau misalnya kita menghitung berdasarkan asumsi bahwa ini merupakan satu kesatuan blok, maka kita mempunyai pondasi, kira-kira ini gambarnya saja ya, tapi kan pondasi kita tadi 3x3. Ini sebagai ilustrasi, kita punya pondasi dengan panjangnya LG, kemudian lebarnya BG. Nah, berarti dengan kondisi seperti ini, kita punya daya dukung ujung adalah luas permukaan di bagian ujung dikali CU, kemudian dikali dengan NC. Nah, nilai NC di sini berbeda dengan nilai NC yang kita gunakan pada tiang tunggal. Karena kalau pada tiang tunggal kan nilai NC pada kondisi undrain itu kan kita langsung gunakan angka 9. Nah, tapi kalau di sini nilai NC ini berdasarkan grafik, nanti ada grafiknya. Kemudian kalau di friksi, karena dia satu keliling ini, maka di sini adalah lebar tambah panjang tambah lebar tambah panjang lagi. Berarti kita bisa tuliskan 2 LG tambah BG kali CU kali delta L. Nah, kalau menggunakan metode tiang tunggal, kita menggunakan metode alfa, kita kalikan CU ini dengan alfa. Nah, tapi di sini kalau kita mengasumsikan keruntuhan blok, maka nilai CU itu tidak ada pengalinya, nggak ada nilai alfa ataupun nilai lambda ataupun beta. Kita langsung gunakan sigma 2 LG BG CU delta L, yang mana LG BG dikali 2 ini adalah perimeter kali CU kali delta L. Nah, di mana faktor reduksi? Faktor reduksi yang nilai alfa itu, yang mana itu adalah nilai interaksi antara tanah dengan bagian pondasinya, itu nanti dikompensasi di nilai NC. Nilai NC yang kita gunakan tidak sama dengan nilai NC pada pondasi tunggal. Nah, ini contoh penentuan nilai NC, nanti bergantung ke L per BG, kemudian LG per BG. Nah, contohnya di soal ini, nanti kita punya panjang pondasi, kita bagi dengan lebar grupnya, kemudian panjang grup kita bagi dengan lebar grup. Nah, nanti kita tarik garisnya, kemudian dapat nilai NC di sumbu Y. Nah, kira-kira kalau kita gambar, kita buat dalam bentuk ilustrasinya seperti ini nih. Jadi kita punya pondasi konfigurasi 3x3. Ini adalah LG, ini BG ya. Kebetulan karena ukurannya sama, jadi LG dan BG sama aja nilainya. Jadi luas penampang ini kalau tampak atas kan LG kali BG. Kemudian di sisinya ini ada QS. Nah, kita akan hitung satu persatu berapakah nilai QS dan QP. Kemudian kita jumlahkan. Kita bagi dengan angka keamanan, itu adalah key allowable. Oke, sekarang kita tulis ya. Sigma QU. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Kalau misalnya dia acting as a group, maka ini bisa kita tulis. Pertama dia dukung ujung dulu. Saya tulis QP tambah QS. Nah, ini biar terstruktur nih. Nah, berapakah nilai QP? Nilai QP itu saya bisa tulis LG kali BG. Nah, ini adalah luas penampangnya. Kemudian CU. Kemudian dikali dengan NC bintang. Nah, kemudian ditambah dengan 2 kali sigma dari LG tambah BG. Oke, ini karena per kedalaman ya, tapi kalau di sini kan hanya satu lapis tanah, jadi sigmanya ini tetap aja cuman satu lapis yang perlu kita hitung. Delta L-nya karena cuma satu ya. Kecuali kalau nanti tanahnya berlapis, maka ini nanti dihitung per lapisan. Nah, kita masukin angkanya. Bagaimana menghitung masing-masing? Hitung dulu aja LG nih, supaya mudah. LG itu sama dengan BG. Berapa nilainya? Nilainya itu sama dengan N kurang 1, gitu kan? Kali D tambah 2 dikali dengan D per 2. Nah, ini udah kita bahas nih di soal sebelumnya juga. Oke, jadi LG sama dengan BG ya. Jadi nilainya itu adalah N kurang 1 kali D tambah 2D besar per 2. Nah, jadi tadi N-nya kan 3 kurang 1. Nah, D-nya itu kan jarak antar spasi ini nih. Nih, jarak kecil-kecil. Nah, tadi di soal dikasih tahu tuh 700 mili, berarti kan 0,7 ya. Kemudian
ditambah 2 kali D besar. D besar itu diameternya, diameter tiang ya. Nah, diameter tiang berarti di sini kali 0,406 ya. Kita bagi 2. Nah, di sini kita dapat nilai LG sama dengan BG itu nilainya 1,81 meter. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai NC bintang. Nah, itu ditentukan dari grafik, yang mana grafik itu kita butuh nilai L per BG. Berapakah nilai L per BG? 18,5 kita bagi dengan 1,81, kita dapatkan di 10,24. Kemudian satu lagi adalah nilai LG per BG, yang karena nilainya sama besar kita dapatkan 1. Nah, dari L per BG dan LG per BG ini kita lihat di kurva ya. Nah, ini nilainya. L per BG kita tuh 10, tadi berarti ini sebelah kanannya lagi. Kemudian LG per BG-nya 1. Berarti grafiknya ini nih, ini yang paling atas. Nah, ini kalau udah lewat 5, nilainya lurus saja ke kanan, konsisten terus, konstan ya. Nah, jadi di sini nilai NC bintangnya 9 nih. Oke. Nah, maka nilai NC bintang di sini kita dapatkan sama dengan 9. Oke, karena kita udah dapat nilai tersebut, kita bisa langsung masuk ke persamaan yang awal tadi nih. LG, BG, CU, NC bintang tambah 2 LG, BG, CU, delta L. Semua angka udah kita punya. Nah, maka sekarang saya bisa tuliskan sigma QU. Oke. LG kali BG ya, berarti 1,81 kali lagi 1,81 gitu kan, kali dengan CU 95,8 ya, kali NC bintang tadi dapatnya 9, kemudian tambah 2 kali, nah karena cuma satu lapisan tanah berarti langsung aja 2 dikali LG tambah BG, ini dikurung dulu, 1,81 tambah 1,81 LG tambah BG kali CU nya lagi 95,8, kemudian dikali dengan panjang pondasi, panjang pondasinya 18,5. Oke, ini kalau kita selesaikan akan didapatkan angka 15.656,2 kilonewton. Nah, di sini karena yang ditanya adalah key allowable, maka ini kita bagi dengan SF ya. SF-nya tadi 3. Peroleh key allowable-nya itu sama dengan 5218,7 kilonewton. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang kita peroleh pada nomor A tadi. Nah, jadi kalau tadi kita anggap dia sebagai tiang yang berlaku secara individu satu persatu, kita dapatkan key allowable-nya itu 4404 kilonewton. Nah, kemudian kalau misalnya kita anggap sebagai grup, kita dapatkan 5218,7 kilonewton. Nah, sekarang karena kita ada dua nilai, nilai yang berlaku itu adalah nilai terkecil ya, karena kita harus menghitung konservatif. Nah, key group allowable. Nah, kita tulis lengkap ya supaya tidak membingungkan. Key group allowable yang kita dapatkan adalah 4404 ya, 04 kilonewton. Nah, kira-kira seperti itu cara menghitungnya. Jadi baik itu pada tanah pasir, tanah lempung, kita bisa menghitung tiang itu sebagai individual atau sebagai grup. Dia dukung itu sebagai individu atau sebagai grup. Hanya saja metode yang digunakan pada masing-masingnya berbeda. Tadi kalau misalnya pada tanah pasir ada formula, misalnya contoh Converse-Labare, kemudian Los Angeles equation. Nah, kalau sekarang di tanah lempung, kalau di tanah lempung kita bisa hitung daya dukungnya 1/1. Ini contoh yang soal nomor
2 ini yang bagian pertama. Nah, kemudian kita hitung satu lagi dia runtuh sebagai blok. Kemudian kita bandingkan mana yang lebih kecil.